kakak-kakak yang terkasih, dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program persiapan guru sekolah minggu ini diselenggarakan berkat kerjasama YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, dengan Bina Warga. Bagaimana kakak-kakak? Kita siap ya untuk mempersiapkan bahan ajar. Dari Zefanya 3 ayat 9-20, belajar dari janji keselamatan, Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan. Sebelum kita mulai persiapan ini, bahan Alkitab akan disampaikan Kak Pendeta Hendra. Mari kita berdoa. Tuhan yang terkasih, kami mohon berkat-Mu boleh membimbing kakak-kakak dimanapun berada. Bersama dengan kami hendak persiapan bersama untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas bagian yang kita akan sampaikan di minggu Advent pertama nih ya. Kita sudah tanpa terasa nih sudah ada di penghujung bulan dan kita akan memasuki bulan Desember dan minggu pertama Advent dimulai pada akhir November ini. Nah, bacaan firman Tuhan diambil dari Zefanya pasalnya yang ke-3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dan kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan ini. Dan saya mau membacakan buat kakak semua Zefanya 3 ayat 9 sampai dengan 20 berdasarkan pada Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak dan yang membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang engkau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang riang congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunung-gunungku yang kudus. Biarmu yang kubiarkan hidup, suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan kepada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari ini akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dengan kasihnya yang ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertempuran raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan yang membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa engkau pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan. Nah, ini penting sekali nih bagian ini. Kakak-kakak, bagian yang kita baca ini adalah bagian akhir dari sebuah rangkaian nubuatan tentang hari Tuhan. Jadi Nabi Zefanya itu melayani pada masa Raja Hosea, dan pada masa Raja Hosea itu ada banyak sekali perbuatan dosa, penuh dengan penyembahan berhala. Mereka juga melakukan ketidakadilan dan juga banyak menjauhi sikap mereka jauh dari Tuhan. Dan lalu Zefanya menubuatkan tentang hari Tuhan, hari penghakiman atas bangsa-bangsa
dan juga atas Yehuda yang tidak setia. Kalau kita melihat pasal yang pertama ya sampai dengan 3, juga pasal yang ke-8 itu banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang itu. Nah, setelah pasal-pasal tentang hukuman, lalu masuklah pasal tentang janji pemulihan. Jadi Zefanya 9 sampai dengan Zefanya 3 ayat 9 sampai dengan 20 itu adalah bagian janji Tuhan ini ya. Dan sukacita Tuhan bagi umatnya yang bertobat. Jadi ini janji dan sukacitanya Tuhan. Jadi fokusnya pada bagian kita ini adalah Allah yang berhenti pada hukumannya. Setelah Allah dinubuatkan banyak hukuman nanti, ia akan berhenti. Dan yang kedua, ia akan memulihkan, bukan hanya berhenti menghukum, tapi memulihkan bangsa ini dan mengumpulkan umatnya dan mereka menjadi bersukacita. Ini adalah salah satu bagian yang menurut saya ini menjadi sesuatu yang indah karena ada hukuman, tapi ada karya Tuhan juga memulihkan. Ya. Nah, dalam bacaan kita ayat 9 sampai dengan 20 kita akan menemukan beberapa bagian-bagian penting, kata-kata kunci di bacaan kita. Yuk kita susuri ya. Apa-apa saja itu dan kita rindu supaya kita bisa menemukannya. Pertama ayat yang ke-9, di sana ada mengubahkan bibir bangsa-bangsa. Jadi ada perkataan di sini, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Jadi ini adalah sebuah upaya Tuhan mengubah hati dan dengan perkataan-perkataan bangsa-bangsa sehingga mereka memanggil nama Tuhan dengan murni. Jadi Allah memurnikan hati dan ibadah manusia. Jadi bibirnya akan dipakai untuk pujian dan lainnya. Yang kedua, mereka akan memanggil nama Tuhan. Ayat 9 disebutkan, mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ya. Itu bagian yang dimana mereka melayani Tuhan dengan bahu-membahu. Suasana ibadahnya tinggi dan tertujunya kepada Tuhan. Ayat yang ke-12-13 kita menemukan ada apa yang terjadi dengan sisa-sisa Israel. Nah, kelompok-kelompok kecil dari umat Tuhan ini yang beribadah dengan setia, yang rendah hati, meskipun banyak jatuh dalam dosa, tapi mereka lalu Allah memulihkan mereka. Ayat 17 disebutkan ada satu bagian penting juga, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dan ini yang menjadi fokus utama kita nih ya. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, kita mau fokus pada bagian ini ayat 17, Tuhan Allah ada di tengah-tengah umatnya dan menjadi pahlawan yang memberi kemenangan. Dan dampaknya apa? Dampaknya dalam akhir ayat 17 disebutkan, ia akan bergirang karena engkau. Wah, jadi Tuhan yang justru bergirang, kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan dan umatnya bisa selamat dan berubah dengan sikapnya dan memuliakan Tuhan. Kakak-kakak, lalu menjadi pesan utama apa yang kita mau sampaikan? Sekali lagi ayat 17 menjadi hal yang penting. Karena sebenarnya pesan utama ini bisa beragam sekali ya. Misalnya Allah memulihkan, ayat 9 disebutkan Tuhan akan mengganti bibir ya begitu dengan sukacita, dengan ibadah yang tertuju kepada Tuhan. Allah memulihkan, kita bisa pilih itu ya menjadi pesan utama. Allah ingin umatnya itu hidup murni ya. Nah, itu juga kan perubahan sikap, karakter sehingga Tuhan merubahkan situ. Nah, kita juga bisa memilih misalnya Allah membawa sukacita karena di akhir ayat 17 memberi sukacita. Tapi kali ini di bahan Suluh Anak kita memilih ayat 17 bagian awal, Allah ada di tengah-tengah dan sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, pesan utama itu memberikan relevansi kepada adik-adik. Kakak-kakak bisa menyampaikan nubuatan tentang Allah yang memulihkan ini pada momen kita kan masuk minggu Advent pertama dan lalu kita akan menyampaikan ini untuk adik-adik ini mulai ingat dengan banyak sekali hal yang dalam masa Natal nanti bukan hanya kita sukacita Natal karena ya itu momen perayaan besar di Kristen ya. Tapi kita tahu bahwa ini adalah momen pemulihannya Allah ketika Allah memulihkan kita. Maka pesan ini bisa relevan untuk adik-adik. Adik-adik misalnya mungkin dia pernah melakukan kesalahan ya. Dia pernah berbohong misalnya gitu. Nah, kalau kita bertobat, minta maaf ya, Tuhan tuh bisa memulihkan kita. Dan bukan hanya itu ya. Mungkin dalam konsep teologi Kristen justru Allah yang berinisiatif memulihkan karena kan kita ini tukang bohong ya, mau berubah bohong lagi begitu. Justru dalam kisah ini Tuhanlah yang menjadi pahlawan. Kenapa disebut pahlawan? Karena dikala kita ini nggak mampu untuk memperbaiki diri kita, Tuhan justru menjadi pahlawan yang menyelamatkan kita. Nah, ini yang penting bahwa
sekalipun kamu ya nggak mau bandel, nggak mau mendengar perintah dari guru, dari orang tua, Tuhan tuh bisa bertindak dan memulihkanmu. Dan kamu harus sadar bahwa Tuhan tuh melakukan itu karena sayang sama kamu. Tuhan jadi pahlawan kamu. Nah, ini tepat sekali bahwa kita mau memperkenalkan adik-adik di mana Tuhan tuh yang berperkara untuk menyelamatkan. Untuk anak-anak yang kelas lebih besar lagi, kita bisa mengajak eh, anak-anak untuk berani minta maaf, mengubah bibirnya, karena Tuhan tuh udah mengubah bibirnya dari yang suka berkata-kata kasar, jadi benar-benar berkata-kata untuk memuliakan Tuhan. Kita mau supaya Tuhan tuh dikenal sebagai Allah yang bertindak mengubahkan. Maka kita apa yang harus dilakukan? Kita harus benar-benar terus tertuju kepada Tuhan, mau merubah hidup kita karena Tuhan tuh sebenarnya sudah mengubah hidup kita. Tuhan adalah pahlawan yang memberikan penyelamatan. Ia yang menyelamatkan kita. Jadi fokus utama dari bacaan kita adalah tentang kita mau menunjukkan wajah Allah yang bukan hanya menghukum, tapi Allah tuh penuh kasih. Ia memulihkan hati, memperbaiki hidup dengan bibir yang diubahkan tadi, hadir sebagai pahlawan yang menyelamatkan, dan membawa sukacita bagi umat. Kakak-kakak, semoga dapat menyampaikan pesan ini dan adik-adik mengenal Tuhan, Tuhan yang menjadi pahlawan yang menyelamatkan. Tadi diberkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan di kelas Batita Balita dan akan menyampaikannya adalah Kak Grace Bustami. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Sekarang kita mempersiapkan bahan ajar dari Zefanya 3, ayat 9-20, belajar dari janji keselamatan Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita dan akan menyampaikannya adalah Kak Grace Bustami. Mari Kak Grace Bustami. Terima kasih kakak. Halo kakak-kakak, kita ketemu lagi untuk persiapan kelas Batita Balita ya. Tema kita kali ini Tuhan Pahlawan yang Menyelamatkan. Bacaannya dari Zefanya 3 ayat 9-20 sudah kakak-kakak dapat gambarannya ya, latar belakangnya, dan sekarang kita akan langsung aja. Nah, karena saya tidak terlalu pandai untuk menjelaskan gitu ya, jadi langsung contoh cerita aja ya. Ya, kakak-kakak di sini sudah saya siapkan bahan untuk persiapan yang saya bedakan dengan PPT-nya. Jadi PPT-nya bisa kakak-kakak download, dan ini yang saya sampaikan di sini ini yang panduan untuk menjalankan PPT-nya nanti gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan tujuan. Tujuannya adalah yang pertama, anak sekolah minggu dapat menyebut Tuhan sebagai pahlawan yang menyelamatkan dia ya. Dan karena ini bisa diukur ya, siapa yang menyelamatkan kamu? Tuhan gitu ya. Ya, Batita Balita namanya juga ya. Lalu kemudian anak sekolah minggu, tujuan kedua, anak sekolah minggu dapat memilih gambar ini di aktivitas ya, gambar yang menunjukkan hidup dari anak-anak yang sudah diselamatkan. Ini juga bisa diukur, jadi bisa langsung kita ukur apakah anak-anak sudah mengerti cerita kita atau belum. Oke, kalau memang anak-anak yang nggak bisa jawab atau belum bisa jawab, berarti harus diulang ceritanya. Kidding. Oke, kita akan langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya kakak-kakak akan membaca Zefanya 3 ayat 17. Ini rekomendasi dari saya aja, dan anak sekolah minggu akan mengulang. Kemudian sampaikan tema cerita ya hari ini tuh bahwa Tuhan pahlawan yang menyelamatkan. Lalu intronya teman-teman tanya, apa yang mereka bayangkan jika mendengar kata pahlawan? Ya, sebagai panduannya anak-anak akan memilih ya yang cocok disebut pahlawan itu yang mana. Sengaja saya
pakainya lebih ke profesi ya, karena mau menjelaskan arti dari pahlawan secara sederhana. Oke, jadi dua-duanya terlihat seperti jagoan gitu ya. Tetapi mana yang cocok disebut sebagai pahlawan? Karena ini nanti jawaban anak-anak akan membuat kita mengarah ke tema ya, untuk intro masuk ke dalam cerita. Nah, waktu anak-anak sudah menjawab dan kita sangat berharap mereka bukan menjawab bajak laut ya. Kalaupun ada yang menjawab bajak laut karena itu ada hubungannya dengan film kartun, ya iya-iyain aja. Tetapi, wah, tapi kalau bajak laut kayaknya bukan menolong orang deh. Karena yang namanya pahlawan itu berarti orang yang berani melakukan yang baik untuk menyelamatkan orang lain. Itu pahlawan. Kalau bajak laut kan bukan berbuat baik. Lalu kemudian teman-teman bisa masuk ke pas banget nih. Hari ini cerita kita tentang Tuhan pahlawan yang menyelamatkan. Ajak anak-anak untuk duduk manis, ajak anak-anak untuk mendengarkan dengan baik ya. Dan kemudian sebutkan bahwa Nabi Zebanya mau cerita ya. Lalu kemudian langsung di PPT yang saya siapkan langsung gambar kosong. Kenapa? Karena saya berharap gambar kosong ini kakak-kakaknya lah yang bersuara atas gambar kosong ini. Gambarnya seperti ini ya. Dulu sekali karena balita-balita belum terlalu paham konsep waktu ya. Jadi dulu sekali di kerajaan Yehuda yang saat itu rajanya bernama Yosia, ada seorang nabi namanya Zebanya. Tuhan menyuruh Nabi Zebanya untuk mengingatkan orang-orang di Yehuda agar mereka berhenti nakal dan sayang sama Tuhan. Kakak-kakak, kalau misalnya anak-anak kita itu udah paham lebih daripada kata nakal, misalnya menyembah berhala, misalnya berteman dengan orang-orang yang tidak percaya pada Allah misalnya ya, silakan menggunakan istilah tersebut. Tetapi jika anak-anak kita istilah yang dia kenal masih sangat minim, gunakan saja kata nakal ya, agar anak-anak berhenti nakal dan sayang sama Tuhan. Tunjukkan gambarnya, lalu kemudian masuk nih di gambar yang ini, kakak-kakak kasih tahu buat anak-anak. Sebenarnya ya, kalau kenapa ya Tuhan minta orang-orang di Yehuda supaya sayang sama Tuhan, supaya tidak nakal? Itu kenapa ya? Lalu masuk di penjelasan ini. Karena kalau kita nggak sayang sama Tuhan, itu hanya akan membuat kita susah. Ya, kalau kita suka berbuat nakal, yang ada nanti kita sendiri yang susah, dilarang lari-larian, malah lari-lari, jangan lari, malah lari, malah jatuh. Yang susah siapa? Gitu ya, masukkan sedikit contoh supaya anak-anak bisa lebih paham kenapa ya sampai harus berhenti nakal, kenapa ya sampai harus taat sayang kepada Tuhan. Nah, kakak-kakak sekalian mengingatkan, karena ini masih perjanjian lama, hati-hati sekali supaya selama bercerita tentang Zebanya atau selama si Zebanya ini bercerita, karena perjanjian lama, gunakan kata Tuhan atau Tuhan Allah atau Allah ya. Jangan sampai keceplosan Yesus. Waduh, walaupun anak-anak belum mengerti, tetapi kita membiasakan. Oke. Lalu kemudian masuk dalam cerita bahwa Tuhan bilang sama Zebanya, bilang sama orang-orang di Yehuda itu, supaya bahwa nanti aku berjanji, aku akan menolong mereka untuk jadi orang yang baik. Kalau mereka nakal kan mereka susah tuh. Kalau mereka tidak sayang Tuhan kan mereka susah tuh. Tapi kalau memang mereka mau menjadi orang yang baik, mereka berhenti nakal, Tuhan janji Tuhan akan menolong mereka untuk bisa menjadi orang yang baik. Lalu kemudian kakak-kakak masuk di gambar yang keempat kalau nggak salah ya untuk ceritanya ya. Itu sebabnya Tuhan disebut pahlawan yang menyelamatkan. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang baik dan orang yang sayang sama Tuhan. Disinilah teman-teman sampaikan tentang tema, ya. Karena kan tadi pahlawan itu kan orang yang berani
melakukan hal yang baik untuk menyelamatkan orang lain, gitu ya. Jadi ingatkan Tuhan juga melakukan hal yang baik untuk menyelamatkan kita. Oke, lalu kemudian aplikasinya apa ya? Saya usulkan teman-teman pilih satu lagu. Kalau di sini saya sarankan Aku Senang Jadi Anak Tuhan, ya. Itu cuma saran, tapi teman-teman boleh bebas memilih untuk dan nanti setelah menyanyi, misalnya nih ya, Aku Senang Jadi Anak Tuhan gak marah-marah gitu misalnya ya. Teman-teman udahannya jelasin, iya, kalau kita sayang sama Tuhan, Tuhan bantu kita untuk menjadi orang-orang yang baik. eh Berarti nanti kita tandanya tuh kita nggak suka marah-marah. Marah sih boleh. Kalau ada teman berbuat salah ya marah, tapi nggak marah-marah. Yang apa-apa marah, apa-apa marah. Ya, lalu kemudian teman-teman bisa pakai contoh apa aja. Lalu kemudian jelaskan bahwa Tuhan menyelamatkan anak sekolah minggu dari menjadi anak-anak nakal. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan wajah yang kita beranggapan ada sebagai wajah Yesus gitu ya. Mungkin nanti teman-teman tadi katanya nggak boleh sebut Tuhan Yesus. Ini udah masuk ke tahap aplikasi gitu ya. Kalau sudah di aplikasi, figur yang paling dekat, paling mudah diingat oleh anak-anak adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya untuk nyanyi, karena nyanyi ini bagian dari aplikasi, gambar yang saya pakai ini adalah gambar dari yang image-nya adalah image Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan meminta anak-anak untuk mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas yang saya sarankan, karena ini batita dan balita, jadi aktivitas yang saya sarankan adalah anak-anak memilih gambar. Ya, ada 2 gambar. Jadi dia membandingkan dan dia memilih gambar yang menunjukkan hidup dari anak yang sudah Tuhan selamatkan. Nanti teman-teman pandu anak-anak untuk melihat yang mana ya. Coba gambar pertama. Kalau dia sudah Tuhan selamatkan, berarti kan dia bakal jadi anak baik. Nah, anak baik tuh berarti yang gambar yang sebelah mana ya? Nanti minta anak-anak untuk menunjukkan. Begitu sampai yang terakhir. Ya, tapi kalau teman-teman punya ide aktivitas yang lain, silahkan. Boleh sekreatif mungkin. Lalu ingatkan anak-anak untuk mencontoh eh, aktivitas apa yang mereka dapat mencontoh, meneladani gitu ya, melakukan apa yang mereka sudah lihat di dalam aktivitasnya gitu ya. Lalu kemudian, oh ya, teman-teman ini saya mau sampaikan nih ya, kan persiapan itu kan ya udah ada sih persiapannya, materinya udah dikasih, PPT-nya udah dikasih gitu ya. Latar belakangnya juga kita udah ngerti gitu. Cuman kan tetap teman-teman harus gali lagi, explore lagi, eh, berusaha untuk mengeluarkan kreativitas teman-teman sehingga apa yang nanti teman-teman sampaikan kepada anak-anak itu benar-benar memberkati anak-anak ya. Jangan takut terlihat jelek, jangan takut terlihat apa ya, nggak cakep gitu ya, karena mau bercerita dengan totalitas. Oke, ya, jadi teman-teman, itu saja persiapan dari saya. Selamat mempersiapkan diri dengan baik ya, kakak-kakak ya. Tuhan Yesus memampukan. Terima kasih ya Kak Grace Bustami yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Sonya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Zefanya 3 ayat 9-20. Belajar dari janji keselamatan, Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Sonya. Mari Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya.
kita akan mempersiapkan diri untuk penyampaian cerita firman Tuhan pada adik-adik di kelas kecil. Tema kita kali ini yaitu Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan. Bacaannya terambil dari Zefanya 3 ayat 9 sampai 20. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan. Yang kedua, anak percaya bahwa Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Untuk aktivitas pembuka, kakak-kakak bisa memutarkan video tentang Superhero Squad ya. Linknya sudah saya cantumkan di layar, atau juga kakak-kakak bisa mencari beberapa gambar superhero kartun gitu ya. Lalu tanyakan pada adik-adik apakah ada yang mereka tahu, ada yang mereka kenal, dan apa tugas dari para superhero ini ya. Lalu kakak-kakak jelaskan pada adik-adik juga ya bagaimana para superhero ini atau pahlawan ini membantu orang-orang dari para penjahat ataupun membantu dari bencana, dari kecelakaan. Nah, tapi sayangnya mereka hanyalah tokoh kartun gitu. Sementara dalam firman Tuhan ada pahlawan yang bisa menyelamatkan dan bebaskan manusia, dan ini nyata gitu, real gitu. Untuk penyampaian cerita firman Tuhan, kakak-kakak bisa memakai metode memutarkan film atau memakai alat peraga gambar ya. Dan ini beberapa poin yang bisa kakak-kakak sampaikan pada adik-adik berkaitan dengan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya ajak dulu adik-adik untuk membaca bagian firman Tuhan dari Zefanya 3 ayat 9 sampai 20. Poin yang pertama adalah kondisi bangsa Yehuda atau bangsa Israel dalam bagian firman Tuhan ini adalah mereka sedang mengalami pembuangan ya, masa hukuman daripada Tuhan di pembuangan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan menghukum? Apakah Tuhan tidak sayang pada mereka? Tuhan sayang. Justru karena Tuhan sayang, maka Tuhan menghukum mereka supaya mereka bisa kembali bertobat. Nah, setelah 70 tahun itu Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menjaga bangsa Israel dalam pembuangan, dan bahkan Tuhan sendiri yang berjanji dan akan menjadi pahlawan. Dia akan membebaskan bangsa Yehuda atau bangsa Israel dari hukuman ya, dari pembuangan, dan mau membawa mereka keluar ke negeri yang baru. Bahkan ada jaminan bahwa kalau ada orang-orang yang akan mencelakai mereka, maka Tuhan yang akan menolong mereka, yang akan melindungi mereka. Ya, orang-orang yang akan berbuat jahat itu akan menerima hukuman daripada Tuhan. Jadi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini sendirian gitu ya. Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap menyelamatkan mereka dan menjadi penolong, menjadi pahlawan bagi bangsa Yehuda gitu ya. Ya, pesan firman Tuhan yang bisa kita ambil dari bagian cerita kita kali ini, yang pertama, Tuhan menjanjikan keselamatan kepada bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi penyelamat atau menjadi pahlawan bagi bangsa Yehuda. Yang ketiga, Tuhan bukan hanya menjanjikan keselamatan itu hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada seluruh umat manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan itu sudah terlaksana. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjadi pahlawan, Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya, termasuk kita semua ya sebagai orang yang percaya. Jadi ajak adik-adik untuk mau mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jadi kalau adik-adik ada punya masalah, ada ketakutan, ada sakit, ya jangan ragu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Dia adalah pahlawan yang akan memberikan keselamatan, yang akan memberikan pembebasan, yang akan menolong kita keluar dari setiap masalah kesulitan yang kita hadapi. Ya, jadi kita mau mengajak adik-adik untuk menjadikan Tuhan sebagai pahlawan dalam hidup kita, seperti para superhero yang tadi di awal, superhero kartun, ya Tuhan Yesus itu adalah superhero kita, pahlawan dalam hidup kita, seperti itu. Untuk aktivitas penutup, saya mengambil dari buku alat peraga seluruh anak, yaitu membuat hangdoor atau juga bisa menjadi pembatas Alkitab
ya. Jadi gambarnya seperti ini, nanti kakak-kakak bisa ajak adik-adiknya untuk menghias atau mewarnainya sehingga menjadi hangdoor atau pembatas Alkitab yang menarik begitu. Ya, ayat hafalan untuk kelas kecil kali ini terambil dari Zefanya 3 ayat 17a yang berbunyi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, kakak-kakak bisa membuat gerakan ya, gerakan untuk menghafal ayat ini ya. Misalnya Tuhan Allahmu, kita tunjuk tunjuk ke atas, Tuhan Allahmu ada di antaramu, tunjuk teman-teman ke orang-orang di sekitarnya gitu ya. Lalu sebagai pahlawan ya, tangannya boleh diangkat gitu ya, sebagai pahlawan atau mungkin memberikan kemenangan gitu ya, menunjuk gitu bahwa kita menang gitu seperti itu. Jadi bisa diberikan gerakan supaya adik-adik bisa menghafal dengan baik dengan cepat. Saya juga memberikan beberapa ide lagu-lagu untuk bisa dinyanyikan bersama dengan adik-adik ya kakak-kakak. Ada Aku Pahlawan Kristus, Yesus Segala-galanya, lalu Aku Pahlawan Kecil, dan Yesus Juru Selamatku. Ya, semua link YouTube-nya sudah saya tuliskan di layar, nanti kakak-kakak bisa cek sendiri. Demikian ide bercerita untuk kelas kecil dari saya. Semoga bisa membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita firman Tuhan pada adik-adik di kelas kecil. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Sonia yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Daniel Kurniawan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar dengan bahan bacaan Zefanya 3 ayat 9-20, belajar dari janji keselamatan. Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan. Oke, langsung saja Kak Daniel Kurniawan. Halo kakak-kakak, Shalom, saya Daniel Kurniawan dari GKI Pajajaran Magelang mengajak kita untuk boleh mempersiapkan diri, terkhusus dalam penyampaian cerita untuk anak-anak kelas besar. Tema kita adalah, ini masih dalam pembelajaran tentang janji keselamatan ya, bahwa Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan. Tujuan pembelajarannya untuk kelas besar, itu anak-anak mengetahui bahwa Tuhan, Yesus adalah pahlawan yang menyelamatkan. Dan juga anak percaya bahwa Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Perikop bacaannya itu dari Zefanya 3 ayat 9-20. Kemudian ayat emasnya ada dari Mazmur 115 ayat 11. Ini ada kata pertolongan mereka dan juga perisai mereka ya. Jadi pertolongan, menolong, menyelamatkan, pahlawan itu kata kuncinya kita hari ini. Nah, Zefanya 3 ayat 9-20 ini kesannya agak melompat, terutama dari bacaan atau cerita yang sebelumnya. Persiapan ataupun eksposisi yang sudah ada di buku itu cukup sangat membantu. Tapi saya juga menyarankan kita boleh melihat ringkasan Zefanya ini dari klip YouTube dari The Bible Project Indonesia. Ini juga secara pribadi menolong saya memahami konteks kitab tulisan Zefanya ya. Semoga ini juga bisa menolong dan memperlengkapi eksposisi atau penjelasan yang sudah ada di buku Suluh Anak. Ada juga di Suluh Anak itu pertanyaan reflektif untuk kita. Ini sangat membantu kita juga nantinya ketika saya mengusulkan nanti ada kegiatan diskusi atau sharing ya di akhir karena ini kelas besar. Jadi poin kedua dan poin ketiga ini kita boleh selain berefleksi juga sekalian mempersiapkan diri ya, mempersiapkan kesaksian kita. Untuk bercerita, saya mengusulkan alur seperti ini, pembukaannya, karena kita juga dekat dengan Hari Pahlawan ya. Jadi, kita bisa mendiskusikan tokoh-tokoh pahlawan nasional. Kakak-kakak bisa membawa gambar ataupun menampilkan kalau tersedia seperti layar, TV, ataupun kakak-kakak punya layar yang cukup bisa terlihat, nampak, seperti tab ataupun pakai HP.
pahlawan nasional yang familiar untuk anak-anak, mungkin yang cukup terkenal ataupun dari sering disebutkan ya, sering dibahas. Atau kalau memang anak-anak lebih familiar atau lebih kenal dengan pahlawan super ya boleh-boleh saja ya, supaya anak-anak juga bisa terpancing untuk menyampaikan opini atau pendapat dan lebih tahu tentang tema pahlawan. Nah, nanti kalau sudah ditunjukkan jangan cuma mengenal identitas tapi juga peran mereka itu sebenarnya apa, atau mengapa mereka dianggap pahlawan. Mungkin anak-anak cenderung membahas tentang kekuatan super atau kehebatannya mereka. Tapi kita juga bisa arahkan bahwa pahlawan itu biasanya yang dianggap berjasa, memberikan kontribusi, bahkan menyelamatkan orang-orang lain. Nah, sesudah itu kita bisa mengajak mereka untuk membaca perikop ayatnya. Sekali lagi ini kesannya meloncat, jadi mungkin kakak-kakak bisa juga mempersiapkan, memberikan penjelasan konteks bagaimana ayat-ayat sebelumnya itu juga seperti apa yang disampaikan secara ringkas saja, tidak apa-apa, supaya lebih masuk nantinya, lebih mulus masuk ke perikop bacaannya. Selain juga karena bahasanya cukup puitis ya. Jadi perikop atau ayat sebelumnya itu kan tentang penghakiman dari Allah. Nah, ini adalah lebih ke kemudian harapan yang nantinya janji yang diberikan oleh Allah ya. Ayat 17 itu yang secara eksplisit menyebutkan pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi nanti bisa juga di-highlight ya. Dan ini enak banget untuk kemudian masuk mengarah kepada Kristus ya, kepada Yesus. Jadi pahlawan yang akan memberikan kemenangan itu siapa? Itu adalah Yesus. Dia adalah Sang Mesias, dia adalah Juru Selamat kita. Jadi dia adalah pahlawan yang menolong dan menyelamatkan kita. Bisa juga disinggung, misalnya kemenangan yang sejati, ya, kemenangan atas maut dan juga menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita. Jadi bisa diarahkan ke sana. Untuk penutupnya, nanti silahkan berdiskusi dan sharing. Sekali lagi karena ini kelas besar, anak-anak bisa diajak, dibantu, dipandu untuk berdiskusi dan sharing. Tadi pertanyaan reflektif 2 dan 3, ini yang bisa juga sebagai pemancing. Ya, kakak-kakak, saya perlu ingatkan supaya kita tidak hanya memikirkan atau cenderung memikirkan pengalaman yang dianggap spektakuler. Bagaimana Tuhan menolong, biasanya kan kita menceritakan hal-hal yang besar, yang heboh. Kalau bisa tentang pengalaman sehari-hari, pengalaman yang dianggap rutin atau sepele, tapi itu bukti bahwa Tuhan pun menyertai dan menolong, silahkan sekali. Ya, saya mendorong kita juga boleh menyampaikan, menceritakan, membagikan pengalaman kita, ditolong oleh Tuhan, pahlawan kita. Dan sekali lagi kan, kalau nanti kemudian memang mau menekankan untuk Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, ya kita ingatkan juga bahwa dia nantinya akan menyelamatkan kita, ya, anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus karena kita percaya kepadanya. Untuk aktivitasnya ini sudah ada di buku suluh anak, bisa diakses, bisa dibuka. Ini adalah selipan Alkitab, mungkin kakak bisa memotongkan terlebih dahulu, nanti di dalam kelas anak-anak mewarnai bersama. Begitu kakak, terima kasih sudah menyimak dan juga mempersiapkan diri. Semoga makin mantap untuk persiapan dan juga pelayanannya nanti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Daniel Kurniawan yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Sekarang kita akan mengakhiri episode kali ini. Kakak-kakak dapat menyimak lagu sekolah minggu maupun juga aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk Kak Pendeta Hendra, Kak Daniel Kurniawan, Kak Sonya, dan Kak Grace Bustami. Dan selamat mematangkan kembali persiapan dengan kakak-kakak yang lainnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kakak-kakak yang Kau utus untuk menolong anak-anak Tuhan sebagai guru sekolah minggu dimanapun berada. Biarlah mereka boleh mempersiapkan lagi bahan ajar ini dengan matang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sampai jumpa.